Anak-anak Ibu, PTM terbatas ini betul-betul ketat. Ibu harapkan pada anak-anak Ibu agar tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan lain-lain ya. Tetap kita tidak boleh ngumpul. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga wabah ini cepat hilang di muka bumi ini dan kita belajar tatap muka normal seperti biasa dan seterusnya kita masuk 100%. Sudah 2 pekan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas pada jenjang SMA dan SMK di Kota Batam berjalan lancar. Seperti PTM digelar di SMA Negeri 20 Batam, hingga kini belum ditemukan permasalahan baik terhadap siswa maupun guru. Kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah ini mendapat pengawalan ketat dari tim prokes dibentuk oleh sekolah. Bahkan, kepala sekolah sendiri rutin meninjau siswa ke setiap ruangan kelas untuk memastikan prokes diterapkan oleh siswa dan guru saat proses belajar mengajar berlangsung. Begitu pula halnya para guru di sela-sela mengajar atau usai jam belajar, selalu mengingatkan kepada siswanya agar tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada, kendati Batam telah memasuki zona hijau. Penerapan protokol kesehatan sendiri diberlakukan di SMA Negeri 20 Batam ini cukup ketat. Mulai dari siswa masuk dicek suhu tubuhnya dengan alat termogan dan mencuci tangan di wastafel sekolah, serta wajib memakai masker selama berada di lingkungan sekolah. Begitu pula tempat duduk siswa diatur jaraknya dan setiap kelas telah disediakan masker cadangan bila mana masker siswa rusak atau kotor. Sementara para siswa saat diwawancarai tim pendidikan gokepri.com mengaku senang ikut pembelajaran tatap muka ini karena pelajaran diterima lebih maksimal dan mudah bertanya kepada guru bila mana ada soal yang kurang dipahami. Berbeda saat PJJ daring, kata mereka, selain sinyal lelet dan banyak tugas juga materi terima kurang dipahami. Apa kabar, Dek? Alhamdulillah baik. Gimana dengan tatap muka udah berjalan 2 minggu ini? Saya rasa senang sekali karena pada saat daring kemarin itu banyak sekali kendala. Banyak kendala. Iya. Apa aja kendalanya ketika daring? Terutama yang pertama masalah jaringan. Kadang sinyal yang kurang bagus dan juga kita tidak bisa lebih leluasa dalam bertanya kepada guru. Banyak tugas juga. Iya, banyak tugasnya benar. Sinyal lelet juga. Nah, dengan adanya PTM ini saya sangat senang karena kita bisa bertanya sama guru, bisa berinteraksi lagi sama guru setelah kian lama tidak sekolah, akhirnya bertemu dengan guru. Apalagi saya sudah kelas 3 dan sudah banyak yang harus dipersiapkan untuk ujian akhir nanti. Apalagi kamu masuk perguruan tinggi ya. Benar. Perlu nilai bagus. Iya. Apa harapan kamu dengan PTM ini? Harapan saya semoga PTM ini berlangsung terus dan makin bisa semua langsung masuk lah, nggak ada setengah-setengah lagi. Tidak ditutup dan COVID cepat selesai. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Aprianti Lubis. Gimana dengan tatap muka sudah berjalan 2 minggu ya? 2 minggu apa? Udah 2 minggu. Gimana perasaan kamu? Alhamdulillah perasaan saya sangat senang karena kita bisa langsung bertemu dengan gurunya, kita bisa langsung bertanya soal-soal yang menurut kita kurang mengerti. Paham ya. Dan pelajaran maksimal ya. Iya, pelajaran maksimal. Kalau daring kemarin kenapa? Kalau daring banyak gangguan mungkin. Seperti ada sinyal yang rusak atau HP-nya rusak gitu. Banyak tugas. Iya, banyak tugas juga. Sinyal lelet. Iya, sinyal lelet. Nggak bisa bertanya juga ya. Iya,
susah, agak lumayan susah gitu. Ini kan masih zaman COVID nih Dek, pandemi, nggak takut COVID-19? Nggak takut sih, karena kita protokolnya udah bagus, kita udah jaga jarak, kita pakai masker, kita sebelum masuk kita cuci tangan dulu, terus kita udah protokolnya udah bagus ya sekolah. Terus pesan orang tua ketika kamu sekolah apa? Pesan orang tua ketika sekolah ya jaga jarak, jangan terlalu pasti ya. Dekat-dekat dengan kawan. Orang lain, iya, dengan kawan juga gitu. Jangan lepas masker gitu ya. Jangan lepas masker. Terus pulang tepat waktu. Harapan kamu apa nih? Harapan saya semoga seterusnya bisa tetap tatap muka. Tatap muka, COVID cepat berlalu dan PTM jangan ditutup. Iya, benar sekali. Oke, makasih banyak. Pada kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Batam, Bunga Sia SPD, mengklaim selama 2 pekan PTM digelar di sekolahnya berjalan lancar dan aman terkendali. Begitu pula dengan anak didiknya, terlihat senang serta semangat saat menerima pembelajaran di dalam kelas. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka, kata Bunga Sia, di sekolahnya diberlakukan 2 sesi dengan pola bergantian tiap masing-masing tingkatannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan siswa dan pembelajaran tatap muka terbatas ini juga mudah mengaturnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kita kan sudah menggelar ini PTM ya, pembelajaran tatap muka sekitar 2 minggu ya Bu, 2 minggu lebih lah. Mungkin gimana Bu, ada masalah nggak ketika kita menggelar PTM sebelum kita temukan? Alhamdulillahirrahmanirrahim, selama pembelajaran tatap muka ini kita laksanakan berjalan dengan lancar. Dengan lancar ya. Karena memang keinginan siswa sendiri dengan orang tua untuk pembelajaran tatap muka ini sudah sangat lama ditunggu-tunggu. Dengan anak-anak ini merasa senang belajar tatap muka. Yang paling utama itu adalah pendidikan karakternya, ya, pendidikan karakternya. Jadi kami waktu memulai anak-anak itu masuk, kami upacara dulu di hari Senin. Sudah itu kita bimbing-bina lagi, ngasih pengarahan untuk pembentukan karakternya. Bagi yang panjang rambutnya digunting sesuai dengan peraturan tata tertib yang berlaku di sekolah. Kemudian anak-anak kita arahkan tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, tetap jaga jarak, dan anak-anak pun senang juga. Kalau alat-alat prokes yang kita terapkan gimana Bu? Udah ada ini, ada verifikasi sesuai dengan SKD 6 Menteri itu Bu? Kalau yang dari sekolah jauh-jauh sebelum PTM ini udah kita verifikasi ya? Kami sudah siapkan setiap pintu masuk, kami sudah siapkan di sana. Ada tempat cuci tangan dilengkapi dengan hand soap dan hand sanitizer. Kemudian pintu masuk ada tes suhu yang elektronik, ada juga yang manual. Kemudian disiapkan tempat cuci tangan, tangki air yang 4 kerannya, kemudian sabunnya, wastafelnya disiapkan semua. Kelas ya. Setiap pintu kelas ada wastafelnya, tapi masih yang ada di lantai 1. Kalau lantai 2 karena airnya belum bisa naik karena kita belum menggunakan mesin, karena terbatasnya tenaga. Bu, ini kan PTM kan cukup banyak anak-anak. Untuk mengelola kita sudah bagi tim satgas gitu untuk memantau anak. Takutnya berkerumun atau gimana kan anak-anak. Jadi anak kita ini 1.100 cukup banyak ya. Banyak. Jadi satgas yang ada di sekolah kita juga sudah jauh-jauh sebelumnya sudah disiapkan. Kemudian kami ini membaginya mungkin beda dengan sekolah lain. Kalau kami membagi untuk minggu pertama kita masuk kelas 12 saja dulu.
Sudah itu kelas 12 itu 10 kelas kita bagi dua, sesi 1 dan sesi 2. Jadi yang satu kelasnya itu kalau dia 45 orang satu kelas, saya kasih sesi 1 22 atau 23, sesi 2-nya 22 atau 23. Artinya per sesi ya? Ya, tapi kalau kurang dari 40 ya dibagi dua, berarti dia tidak cukup 20. Dari 1000 sekian Bu, berapa persen yang menyatakan siap PTM Bu? Semua siap. Semua siap. Dan semua itu siap. Udah persetujuan orang tua ya? Iya. Udah semua ada siap dan semua setuju. Surat pernyataan itu ya? Semua. Semua siap. Bu, ini kalau tim Satgas ataupun Dinas Pendidikan selama 2 minggu itu ada nggak datang memantau gitu? Pertama kita buka ada kepala seksi peserta didik yang turun ngasih pengarahan ke anak-anak. Habis upacara di minggu pertama kita masuk ngasih arahan ke anak-anak. Nah itu yang beliau turun. Dan Ibu sendiri setiap hari memang memantau ini ya, anak-anak PBM yang berlangsung ya. Iya. Bu, selama ini ada yang ditemukan anak sakit dipulangkan atau karena COVID itu gimana? Alhamdulillah semua sehat, mudah-mudahan seterusnya belum sehat. Ditemukan. Belum. Alhamdulillah semoga sehat seterusnya semuanya. Bu, ini 1000 kan cukup banyak nih. Nggak khawatir terjadinya ada klaster baru di sekolah gitu kan. Ini kan masih zaman musim COVID juga nih Bu. Insya Allah dengan protokol kesehatan yang kita laksanakan semuanya berjalan lancar dan semua anak sehat. Semoga seterusnya seperti itu. Mungkin harapan Ibu kepada orang tua sendiri ketika melepas anaknya apa nih Mbak? Harapan saya semoga PTM ini kan PTM terbatas, masih sangat sedikit yang datang. Harapan saya semoga orang tua siswa sangat mengerti keadaan ini dan semoga wabah ini cepat hilang di muka bumi ini, tidak akan datang lagi sampai kapanpun dan kita masuk belajar tatap muka 100% seperti biasa. Mungkin pesan orang tua ketika ini Bu, melepas anaknya ada nggak menekankan kepada sekolah, Bu tolonglah jaga bla 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 gitu nggak? Insya Allah orang tua itu sudah percaya kepada kita dan kita pun memang prokes sudah benar-benar lengkap Bu ya. Ya kita pun sudah siapkan. Insya Allah orang tua murid itu percaya dengan kita. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, PTM terbatas ini betul-betul ketat. Ibu harapkan pada anak-anak Ibu agar tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan lain-lain ya. Tapi kita tidak boleh ngumpul. Sementara Waka Kesiswaan SMA Negeri 20 Batam Wisrayanti SPD mengatakan kehadiran siswa yang ikut pembelajaran tatap muka terbatas ini hampir mencapai 99%. Sisanya dikarenakan sakit, namun demikian sekolah masih melayani pembelajaran lewat daring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kita kan sudah PTM 2 minggu berjalan nih. Nah, gimana cara mengatur anak Bu yang sekian banyak gitu kan, biar mereka tidak bergerumun dan bisa teratur gitu. Oh ya, kita kan siswa tidak masuk semuanya Pak. Jadi siswa itu kan kita bagi dalam 2 sesi. Nah, jadi kita 50% siswa yang masuk. Jadi yang 50%-nya lagi belajar daring di rumah. Jadi yang sesi pertama itu masuk pagi, yang sesi keduanya itu masuk siang. Jadi separuh dari kelas itu yang datang sekolah. Nah, kemudian pada saat mereka masuk, kita kan ada security-nya Pak, ada piketnya juga. Jadi pada saat mereka datang, itu sudah disambut oleh security, sudah diatur kalau yang bawa kendaraan, mereka sudah diatur di tempat kendaraan. Pada saat masuk, mereka sudah cuci tangan, cek suhu. Jadi memang nggak ada berkerumunan. Memang dari awal mereka masuk kita sudah atur. Sudah diawasi ya? Sudah diawasin. Ada security 3 orang kita. Berapa persen yang hadir? Yang hadir untuk PTM ya? Persentasinya? Iya, kehadiran? Kehadiran
99% yang sekiannya ada yang sakit. Nah, karena berarti memang hampir kita 100% ya, Bu? Ya, memang kita sudah sampaikan ke anak dan ke orang tua, kalau anak memang tidak sehat, kondisinya tidak fit untuk ke sekolah, memang kita larang untuk datang sekolah, untuk menjaga supaya tidak terjadi klaster baru. Jadi nah, Bu, ini masih zaman COVID, kita kan takut terjadi klaster baru. Tadi Ibu bilang terjadi klaster baru. Gimana nih, Bu, antisipasi biar tidak terjadi klaster baru? Ya, supaya tidak terjadi klaster baru, yang pertama kita kan dari awal pertama anak ini masuk kan hari Senin kita sampaikan ke anak-anak tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, jangan lupa. Satgas sudah dibentuk juga. Satgas kita ada, satgas dari guru ada, dan OSIS kita juga sudah ada. Dan kepala sekolah pun sekarang mewanti-wanti ya. Iya, nah anak-anak selama berada di lingkungan sekolah kita suruh tetap memakai masker. Nah, kalau sudah merasa perlu cuci tangan, walaupun tadi sudah masuk cuci tangan, masuk ke kelas cuci tangan, karena di bawah kita juga sudah adakan cuci tangan. Jadi berarti Bu nggak ada daring lagi ya sekarang? Daring masih. Nah, karena daring kan untuk kita tugas. Kan ada daring yang anak yang di rumah. Ya, anak yang di rumah kan ada yang belajar di sekolah juga, ada yang separuhnya belajar di rumah. Nah, jadi itu yang di rumah kita adakan daring. Intinya adalah anak ini tetap mendapat pembelajaran, karena kan tidak boleh semuanya yang masuk. Bu, harapan Ibu mungkin dengan digelarnya PTM ini apa nih, Bu? Ya, harapannya ya kalau bisa ya cepat anak PTM-nya, karena memang anak-anak ini lebih cepat dia menerima pembelajaran kalau dia tatap muka gitu. Jadi, jangan sampai tatap muka ditutup ya. Iya, guru-guru juga seperti itu. Nah, malahan ada yang anak yang dari kelas 10 masuk sampai sekarang kan kelas 10 belum pernah ketemu gitu. Jadi kan kita lihatnya lewat Zoom gitu. Jangan sampai. Canggung nggak sih, Bu? Gimana, Pak? Yang kelas 10? Canggung. Ya, mereka SMP kan daring terus. Iya, jadi mereka seperti itu. Jadi malahan ada yang nggak kenal juga dengan gurunya, karena kan kita waktu kalau MPLS kan langsung di sini kita perkenalan ini gurunya. Tapi kan kalau melihat wajah guru secara Zoom dengan langsung kan agak berbeda.